Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pergantian pelatih di tubuh tim nasional Indonesia selalu menghadirkan harapan baru, tetapi kedatangan John Hartman terasa berbeda. Pria asal Inggris yang besar di Kanada itu tidak hanya membawa rekam jejak prestasi, melainkan juga filosofi pembangunan tim nasional yang selama ini dianggap relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI akhirnya mempercayakan tongkat estafet kepelatihan kepada Hartman, sosok yang pernah mengantar Kanada menembus panggung Piala Dunia 2022 dan membangun fondasi kuat sepak bola wanita maupun pria di negara tersebut. Di hari-hari awalnya di Indonesia, Hartman langsung menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih kelas dunia, tetapi juga karena ekspektasi publik terhadap perubahan besar yang akan ia lakukan. Dalam beberapa pernyataan awal, Hartman menekankan pentingnya identitas, mentalitas juang, serta koneksi emosional antara pemain dan lambang Garuda di dada mereka. Namun, di balik kata-kata idealis tersebut, publik sepak bola Indonesia memahami bahwa tantangan terbesar Hartman adalah meramu skuad yang kompetitif dalam waktu relatif singkat. Disinilah isu naturalisasi kembali mengemuka. Naturalisasi bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan yang berkarir di Eropa menjadi bagian penting dari transformasi skuad Garuda. Kedatangan pemain-pemain diaspora terbukti meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding tim. Maka, ketika Hartman resmi diperkenalkan, spekulasi mengenai daftar pemain naturalisasi potensial pun kembali mencuat. Salah satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan adalah Jairo Riedewald. Riedewald, gelandang serba bisa yang lama bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace, telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarganya, ia dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa, kemampuannya membaca permainan, serta fleksibilitas posisi menjadi alasan utama mengapa namanya selalu muncul setiap kali topik naturalisasi dibahas. Namun, berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain yang prosesnya berjalan relatif cepat, kasus Riedewald justru penuh tanda tanya. Isu naturalisasi Riedewald sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Pada satu titik, publik sempat dibuat heboh oleh beredarnya informasi mengenai dokumen-dokumen yang disebut berkaitan dengan proses kewarganegaraannya. Akan tetapi, hingga kini, tidak pernah ada pernyataan resmi yang menegaskan bahwa proses tersebut benar-benar berjalan hingga tahap akhir. PSSI pun cenderung berhati-hati dalam memberikan komentar, seolah tidak ingin menumbuhkan ekspektasi berlebihan di tengah ketidakpastian. Masuknya John Hartman ke kursi pelatih membuat isu ini kembali hidup. Banyak pihak menilai Hartman adalah tipe pelatih yang sangat terbuka terhadap pemain diaspora, selama mereka memiliki komitmen penuh terhadap tim nasional. Pengalamannya membangun tim Kanada, yang juga banyak mengandalkan pemain keturunan dan diaspora, menjadi dasar kuat asumsi tersebut. Di Kanada, Hartman berhasil menyatukan pemain dari berbagai latar belakang budaya menjadi satu kesatuan tim yang solid. Pola ini dinilai bisa diterapkan di Indonesia, negara dengan basis diaspora besar di Eropa. Meski demikian, Hartman tidak serta-merta menjadikan naturalisasi sebagai solusi instan. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa pemain naturalisasi harus datang untuk memperkuat, bukan menutup ruang bagi pemain lokal. Filosofi ini penting, mengingat salah satu kritik terhadap kebijakan naturalisasi adalah kekhawatiran terpinggirkannya talenta muda dalam negeri. Hartman ingin membangun ekosistem, bukan sekadar mengejar hasil jangka pendek. Di titik inilah nama Jairo Riedewald menjadi simbol dilema sekaligus harapan. Jika proses naturalisasinya benar-benar terwujud, ia berpotensi menjadi figur sentral di lini tengah timnas Indonesia. Namun, jika kembali kandas, publik harus menerima kenyataan bahwa tidak semua pemain keturunan dapat atau mau menjalani proses panjang dan kompleks untuk membela merah putih. Faktor administratif, komitmen pribadi, hingga dinamika karir di klub menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Bagi Hartman, tantangan ini bukan sekadar memilih pemain terbaik di atas kertas. Ia harus menimbang dampak jangka panjang setiap keputusan, termasuk bagaimana publik merespons dan bagaimana hal itu memengaruhi ruang ganti tim. Di Indonesia, sepak bola bukan hanya olahraga,
tetapi bagian dari identitas nasional. Setiap pemain yang mengenakan seragam timnas akan selalu berada di bawah sorotan emosi jutaan pendukung. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di persimpangan. John Hertman membawa janji profesionalisme dan visi jangka panjang, sementara isu naturalisasi Jairo Riedewald mencerminkan ambisi untuk segera naik kelas. Apakah kedua hal ini akan bertemu dalam satu garis lurus, atau justru berjalan di jalur masing-masing? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, era baru telah dimulai, dan publik sepak bola Indonesia kembali diajak bermimpi. Dengan harapan kali ini mimpi itu dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh.